Totalnya komoditas yang menjadi binaannya Direktorat Jenderal Hortikultura itu untuk keempat jenis ini tuh ada 566 komoditas. Pada saat COVID-19, di mana masyarakat sudah mulai aware dengan kesehatannya mereka. Ini pertumbuhannya luar biasa, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk kebutuhan usaha dari masyarakat. Buah-buahan, sayuran. Nah, yang menarik lagi, tanaman hias. Tanaman hias juga ternyata luar biasa perkembangannya. Terutama pada saat COVID, ekonomi lagi stagnan, ternyata ekspor tanaman hias kita juga tinggi sekali. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang tadinya tuh bekerja, terus kena PHK, akhirnya mereka berusaha di bidang florikultura. Nah, tanaman hias pun sekarang meningkat cukup signifikan. Demikian juga untuk sayuran, terus juga untuk urban farming yang berbasis hortikultura juga luar biasa. Perkembangannya sangat-sangat signifikan. Untuk pangan ini kan tidak hanya berbicara beras saja, komoditas lainnya, pengganti karbohidrat kan banyak, bukan hanya beras saja. Untuk di hortikultura nih, ada pisang. Pisang ini sumber karbohidrat yang bagus loh, bahkan di sana bukan hanya karbohidrat, ada proteinnya juga, ya ada mineralnya juga. Bahkan di beberapa negara, pisang ini udah menjadi semacam pengganti sumber karbohidrat. Kita ada kentang. Kentangnya Indonesia ini setiap tahun ini surplus tuh. Artinya ini bisa mensubstitusi juga ya kalau suatu saat ada krisis pangan yang kita membutuhkan karbohidrat, tambahan karbohidrat dari sana. Sukun, apalagi sukun ini kan tanaman yang kategori C4, tahan terhadap perubahan iklim, tahan terhadap kekeringan. Sukun ini ada tanaman hortikultura yang bisa menyediakan karbohidrat dalam jumlah yang cukup banyak juga. Belum lagi tanaman-tanaman ada labu. Sekarang di beberapa negara di Amerika Selatan ya itu menggunakan labu sebagai sumber karbohidrat. Alpukat. Alpukat tuh di Meksiko itu udah makan seperti orang makan kayak makan nasi gitu ya. Alpukat itu. Jadi alpukat dimakan sama steak, alpukat dimakan sama ikan, sama ayam, itu udah biasa di sana. Sumber daya kita untuk ini mengatasi krisis pangan global ini cukup banyak. Alternatif kita banyak. Jadi jangan selalu kita tergantung dengan beras. Kita bikin yang namanya kampung-kampung hortikultura. Jadi kita fokus, one village, one variety. Desa ini cocok untuk pengembangan mangga, fokus mangga. Cocok untuk pengembangan kelengkeng, fokus kelengkeng. Supaya apa? Kalau memang nanti produk ini menjadi sebuah produk unggulan, pasarnya tuh jelas. Orang mudah mencari dengan kuantiti yang dibutuhkan oleh pasar, jelas gitu loh. Jadi nggak nyicil-nyicil, ngambil sedikit-sedikit dari mana-mana. Nah inilah konsep kampung hortikultura yang sekarang kita kembangkan. Kita memang fokus untuk kampung hortikultura, untuk buah-buahan itu ada manggis, mangga, kelengkeng, durian, jeruk, pisang, dan buah-buahan lainnya. Juga ada kampung sayuran, ada kampung florikultura. Ya, sekarang sudah ada lebih dari 100 kampung florikultura yang kita kembangkan. Yang sekarang juga sudah mulai tumbuh nih kampung-kampung ini. Karena demand terhadap florikultura Indonesia ini tinggi sekali. Juga ada kampung jamur. Tujuannya adalah supaya nanti nggak hanya berproduksi saja, tapi juga dalam memasarkan itu nantinya akan lebih mudah. Karena semuanya akan terkonsentrasi dalam kampung-kampung itu tadi. Ya, memang ini menjadi sebuah ancaman, tapi jangan lupa sumber daya alam Indonesia ini banyak sekali. Hortikultura ini ya ada tanaman-tanaman yang bisa menggantikan tanaman pangan seperti beras sebagai sumber karbohidrat. Dan posisinya sekarang dari tahun ke tahun ini selalu surplus. Mulai dari pisang, labu, sukun, kentang. Ini bisa menggantikan sebagai sumber karbohidrat. Jangan khawatir rakyat Indonesia. Kita punya sumber-sumber pangan lain di hortikultura yang bisa menjadi satu alternatif seandainya suatu saat nanti ada ancaman kekurangan pangan, ya insya Allah hortikultura siap untuk mendukung itu dan kita tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa hortikultura kita mampu mengatasi krisis pangan global. Semangat!